terus kita kayaknya yakin kita harus buat monopoli versi Sulawesi Tengah yang belum diproduksi di provinsi-provinsi lain. Selipat 2. Boleh ya? Jadi dia desain. Bukan kaleng-kaleng. Bagus juga ya. Ih, produksi. Keren. Ini semua kafe di Kota Palu, Sulawesi Tengah wajib harus punya monopoli ya. Kalau yang memang vibes-nya memang untuk bermain apa segala macam nih, jangan cuman Uno kan biasa kafe. Ini harus ada juga nih. Ini wajib sih menurut saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Halo, apa kabar? Waduh, senang banget malam ini ya menemani kalian. Mungkin yang sekarang baru selesai sholat taraweh, yang udah makan banyak banget hari ini. Gimana? Masih bisa bernafas kah? Pencernaan masih lancar kah? Semoga puasanya lancar dan juga semoga nanti menyambut Hari Raya Idul Fitri juga bisa lancar. Seperti biasa, kita menemani teman-teman semuanya yang udah bergabung di @soalpalu ataupun juga di Instagram @soalpalu.tv dan juga di YouTube kita @soalpalu tentunya di program live talk show kita hari ini memasuki di edisi ke-54 dan bintang tamu kita hari ini seperti yang kalian sudah lihat adalah sosok yang kalau kita lihat ya foto-foto dan karya-karyanya ini luar biasa. Preset-presetnya ini wah keren-keren banget. Ini sebenarnya udah menginternasional ya sebenarnya. Kita langsung perkenalkan ada bintang tamu kita founder dari Kumbaja, Kak Charles Edward. Yeay. Halo Kak Charles, apa kabar? Tidak ketemu ya. Aduh, iya dong. Pertama kita jarak juga ketemu ya. Tapi selama ini saya selalu lihat hasil-hasil karya dari Kak Edward itu keren-keren banget. Terakhir itu saya lihat fotonya Putri Indonesia kemarin. Si Janet. Waduh, keren banget ya. Dan memang selalu join dengan anak-anak model-model ya. Untuk bisa mengeksplor lagi keindahan dan kecantikan dan gimana tuh? Banyak lah, jangan dulu dicerita. Tapi yang jelas untuk teman-teman semuanya yang mungkin belum menyaksikan episode ke-53, saya mau ingin ingatkan untuk teman-teman semuanya bisa nonton aja di Instagram @soalpalu.tv ataupun juga di YouTube kita @soalpalu. Dan seperti biasa saya Iskandar Zulkarnain ini akan menemani kalian kurang lebih 30, 40, 60 menit lah boleh lah ya. Dan juga teman-teman semuanya yang nantinya ingin bergabung, jangan lupa perhatikan banget untuk penjelasan dari Kak Edward ataupun juga informasi-informasi dari kita karena sebentar saya akan memberikan kuis dengan hadiah tentunya hari ini nilainya total Rp200.000 tunai. Yeay! Luar biasa ya. Oke, Kak Edward, ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk ke saya dan ini dari hasil hasil dari briefing dan perubahan segala macam nih. Tapi kalau untuk teman-teman semuanya kan yang udah lihat feed kan udah lihat tuh judulnya ya dan hari ini. Nah, baru-baru ini kan Monopoli Sulteng itu kan viral banget nih, Kak Edward. Dan kita pantau story-nya, ini Kumbaja malah lebih banyak bahas monopoli daripada foto. Ya, itu tuh bikin, wah kenapa nih? Secara kan seorang Edward Charles dengan foto-foto Kumbaja tuh bagus-bagus gitu ya dan banyak viewersnya. Jadi bagaimana nih awal mulanya bisa ide membuat permainan monopoli Sulteng gitu gimana? Wah, sebelumnya saya kaget juga ini diajak tim Soal Palu Talk. Kagetnya gimana ekspresinya? Coba ekspresinya. Diajak podcast. Oke, betul. Kan. Iya. Ada tim dari Soal Palu kontak terus dibilang bahas monopoli. Bahas apa ini? Katanya sempat viral kemarin. Berarti ini penting ya untuk dibahas. Kalau soal Palu yang Mbak bilang itu berarti sudah penting itu. Terus kita tuh sebenarnya produksi monopoli ini iseng sih sebenarnya. Oke. Iseng. Jadi idenya tuh datang dari sini. Jadi kita kayak berenam itu ngumpul di sini. Iya. Ngumpul makan-makan seperti biasa, kongko-kongko di rumah gitu kan. Terus pas di sini di posisi. Oh, di posisi ini ya. Emang posisi ini berarti keramat gitu ya. Di posisi ini terus tiba-tiba kita selonjoran di sini gitu kan. Terus tiba-tiba saya datang. Dari situ terus saya kasih nih monopoli. Kita main monopoli, Jo. Daripada orang gibahkan orang. Permainan monopoli. Iya, tapi monopoli itu monopoli standar, monopoli Indonesia gitu. Iya, yang pada umumnya ya. Iya. Jadi ada satu teman terus dia bilang, saya bilang, kayaknya nih kalau misalnya kita produksi satu monopoli tapi versinya kita. Versi Sulawesi Tengah kayaknya lucu. Oke. Nah, pas dia mention seperti itu terus kita langsung baku hagi nih satu sama lain. Kayaknya cocok, kayaknya bagus. Tapi berarti kok apa sih materi-materi di dalamnya memuat tentang
Kota Palu ataupun Sulawesi Tengah gitu. Sulawesi Tengah. Oke, Sulawesi beli-beli apa gitu ya. Iya, jadi kita tuh produksi sebenarnya risetnya tuh mepet gitu. Jadi kayak Oke. di Hamin 7 puasa gitu. Hamin 7 Ramadan kita langsung gercep, kita langsung tim riset yang Serius, berarti ini belum lama direncanain? Belum, Pak. Jadi Masa kita sih? tidak melakukan riset mendalam pasarnya mau atau tidak, harga produksinya bagaimana, pokoknya jalan saya dulu gitu. Oke. Jadi kita tuh kebetulan kita berenam itu pas nongkrong, pas kongko-kongko, ternyata di situ tuh satu orang ada orang desain, ada orang marketing, sosial media, Oke. ada orang akuntansi buat hitung-hitungan harga pokok produksi, Gila. ada orang yang jago buat motong-motong kertas Iya, gitu kan, orang workshop gitu. Jadi kita tuh setelah kita kita brainstorming malam itu, kita langsung ketemu saja gitu tim produksinya. Kayaknya kita ini pas tim produksi gitu. Luar Masing-masing divisi biasa. sudah ada dengan keahliannya sendiri-sendiri. Siapa yang sangka seorang Edward Charles yang dikenal dengan hasil karya foto-fotonya kini hasil karya monopolinya ya. Tapi kok lewat kongko-kongko gitu kok tiba-tiba langsung kepikiran, oh artinya kan mengidekan seperti itu, oh kita bisa ya untuk membuat itu gitu dan itu bisa terwujud. Tadi Kak Edward bilang udah ada bagian desainnya untuk ini dan segala macam. Itu tuh kenapa akhirnya kok bisa, maksudnya kok kita bisa aja nih kita buat, apakah segampang itu untuk membuat sebuah monopoli Kak Edward? Sebenarnya bukan cuma Andar saja nih yang agak Iya. heran, Oke, bingung kok iya. tiba-tiba ada monopoli versi ini. Kita sendiri juga sebenarnya untuk Terkaget-kaget. waktu untuk berpikir itu kok tiba-tiba ada ya. sampai bingung begitu. Jadi tapi sebelum kita buat monopolinya, kebetulan di salah satu temanku itu ada tim riset juga. Oke. Jadi dia harus riset bagaimana. Sempat lihat juga gitu ya. Iya, riset yang terpenting itu sebenarnya mengenai ini lisensi. Oke, betul. Copyright. Betul. Ya kan, karena pas setelah kita riset ternyata yang punya copyright monopoli internasional, skala internasional itu ternyata Hasbro gitu dari US. Oke. Nah, itu tadi produksi dari tahun 1000 berapa gitu kan. Pokoknya sudah lama diproduksi, terus dia patenkan gitu hak monopoli itu gitu. Nah, tapi ternyata lisensinya itu isinya bisa dipakai monopoli karena monopoli kan kata nih, Iya. kan bukan Iya. as a brand gitu. Iya. Yang dia punya gitu. Nah, tapi ternyata bisa pakai kata monopoli itu tapi dengan desain kita sendiri. Oke. Gitu, dengan rules yang tidak Mengambil dari mereka ya, gambar-gambarnya literally gitu dan segala diambil macam. dari Oke. mereka gitu kan. Nah, ternyata Pas banget berarti. iya, pas sekali gitu. Terus ternyata tim risetnya kita juga dapat, ternyata di setiap negara kayak misalnya di Vietnam, di Singapura gitu, mereka punya beberapa daerah yang mereka buatkan monopoli gitu. Oke. Sebagai apa ya? Iya, ibaratnya memperkenalkan brand lokal Betul. atau monopoli apa sih namanya? Monopoli kearifan lokal. Mungkin ya. Kearifan lokal. Kayak gitu yang artinya mengangkat promosinya mereka gitu. Iya. Jadi sebenarnya kita juga setengah-setengah dulu nih maju pada malam itu kita setengah-setengah dulu. Tapi pas kita lihat negara-negara lain buat monopoli per daerahnya mereka kayak Hanoi ya kan, mereka bikin sendiri, Singapura bikin sendiri, Malaysia juga ada beberapa daerah mereka buat gitu. Nah terus kita kayaknya yakin kita harus buat monopoli versi Sulawesi Tengah yang belum diproduksi di provinsi-provinsi lain. Dan akhirnya terjadilah itu. Produksinya butuh berapa lama? Kak Produksinya Edward? butuh berapa lama itu seminggu kita riset harga produksinya gitu kayak produksinya di mana, kertasnya di print di mana, terus ada beberapa item juga yang kita pesan dari luar Palu gitu ya, yang di Palu itu tidak ready. Terus seminggu kita fixkan untuk itu semua, terus minggu berikutnya kita fokus produksi. Iya. Jadi kurang lebih 2 mingguan lebih kurang lebih. Oke. Itu kita untuk produksi untuk buka pre-order pertama. Nah ini sudah pre-order ketiga. Wow. Tapi pre-order ketiga sudah close ya. Sudah sold ya? Sold. Wih, Kita hama. mungkin buka gitu 30 hari setelah lebaran, mungkin kita buka lagi untuk PO keempat. Se-effort itu ya, karena harus mendatangkan bahan baku dari luar, yang ternyata itu setelah dari hasil riset nggak bisa pakai bahan baku lokal berarti ya. Iya. Ini kan udah ada teman-teman nih, ada bagian marketingnya dan lain-lain. Dari awal merencanakan untuk membuat sebuah monopoli itu, yakin banget nih ini bisa laris lah gitu, atau bisa mencapai apa yang kita inginkan atau gimana? Tadi saya sudah bilang di awal kita tuh tidak yakin, kita tuh masih kayak ngawang seperti itu, kita masih ini bisa tidak ya. Tapi ternyata setelah saya buang ke sosial media, itu kayaknya 1-2 kali story itu yang reply banyak gitu. Yang
milenial sih yang banyak, yang ibu-ibu tidak tahu Iya, iya, mau iya, apa kan iya, di iya. rumah gitu kan. Jadi kebetulan followersku juga banyak mak-mak aktif gitu di sosial media Iya. gitu. Jadi mereka kayaknya setiap kali apa yang Kumbaja posting mereka langsung gercep. Wih, keren ya. Berarti ini Iya. Kumbaja ini adalah seorang influencer, iya, yang bisa menggait orang gitu. Iya. Luar biasa ya. Jadi memang sebuah permainan monopoli yang biasa kalian lihat kalau misalnya kita mau beli ini itu dan ada gambar-gambar misalnya daerah-daerah yang luar, ternyata sekarang udah bisa didapatkan secara lokal. Kalau misalnya kita beli monopoli misalnya di tempat mana gitu, kenapa enggak gitu? Mungkin anak muda sekarang berpikir, kenapa tidak kita beli monopoli yang versi kita sendiri kan? Yang artinya kita main dan sekaligus seolah-olah kita sangat mengenal tempat itu dan kita membeli tempat itu ya, kayak gitu ya. Jadi luar biasa banget. Tapi strategi untuk bisa yang akhirnya promosinya gitu ya, untuk bisa akhirnya kita buat ini bisa jadi viral atau misalnya ini apa tuh? Jadi di monopolis itu biasanya kan kalau orang main monopoli itu yang monopoli nasional ya. Iya. Isinya tuh kayak Aceh, Medan, Iya. Irian Jaya gitu, Oke. Papua gitu kan. Biasanya kan apa namanya? Tidak ada gimmick di dalam situ. Maksudnya tidak ada apa namanya? Keterkaitan kita sebagai warga Indonesia ya tetap ada Iya. gitu. Cuma kan tidak spesifik ke Sulawesi Iya, Tengah gitu. betul, betul. Tidak relate sama kehidupan kita Betul, tiap betul, hari. Nah, betul. kalau di game ini, di game board ini kita buat apa namanya? Apalagi yang produksi ketiga ini ya, yang Iya. beberapa Oh, emang beda? kita perbaharui. Upgrade Kita lagi upgrade, gitu ya. kita Oke. upgrade. Jadi Berarti saya versinya yang ke-10 lah. Jadi paling upgrade berarti nanti. Jadi kita buat beberapa gimmick gitu, kayak misalnya Oke. masuk penjara gitu kan. Oke. Dia ada masuk penjara Iya. gitu. Masuk penjaranya di lapas Petobo gitu. Ada Oh kartu begitu bebas ya? penjaranya. Oke. Ada kayak misal sekarang itu kita masukkan satu item kafling, kita Heeh. menyebutnya kafling itu Beli PTN? kafling Wentira gitu. Wih, Homa. Serius? Oh, ada ya? Ada, ini tuh di produksi ketiga itu bakalan ada. Oke. Di produksi Seru ketiga. ya. Jadi di produksi pertama kita buat yang standar dulu, di produksi kedua kita perbarui. Jadi tiap apa namanya? Tiap-tiap edisi itu ada yang terbaru, ada terbaru. Wah, itu bisa jadi bahan promosi juga sih sebenarnya Iya. untuk orang kalau misalnya udah beli tapi pengen ada item terbaru lagi, bisa beli lagi gitu. Luar biasa. Ini produknya. Iya, ini kebetulan dummy. Oke. Jadi yang produk beredar sekarang sekarang ya. Oh, Produk maaf. beredar. Jadi itu dummy. Jadi ini kita produksi sebenarnya untuk di awal. Jadi ada dua kita produksi. Ini Oke. yang satu yang hard case seperti ini. Iya. seperti ini. Wow. Ih, keren ya. terus- Wih, Hama setotal ini kamu mau buat luar biasa. Yang satu yang beredar itu yang kita jual, itu yang tidak hard case, jadi hanya kertas apa namanya, boleh. kertas tebal gitu, tapi isinya sama. Tapi ini tuh yang versi lipat, versi lipat. lipat 4. Kalau yang kita jual itu versi lipat 2. Mana ya? Ini dia. Hama Ini dia desain. bukan kaleng-kaleng. Bagus Jadi juga kita- ya. Ih, Produksi. keren. Saya lihat ini langsung pengen main monopoli, serius. Saya langsung karena Iya kan? momen-momen kita masih zaman-zaman sekolah, kita. Kalau dulu ya, maksudnya kita tuh serasa enak banget gitu mau beli apa, masuk penjara apa. Kok kita di sini ini tuh kayak monopoli kearifan lokal sih bisa dibilang karena ada nih ada Pai Supok, Keraton Banggait, Kepulauan Togean, Bandara Mutiara Sis Al Jufri, keren banget. Iya, Dampana atau boleh gitu-gitu. Wah, tepuk tangan dulu dong buat karya anak Palu, Sulawesi Tengah ini. Ide yang memang simpel sebenarnya, tapi karyanya luar biasa. Itulah Edward Charles ya. Bukan cuma Edward Charles ya, tapi tim. Tim-timnya Jadi siapa? yang Coba kerja. disebutkan. Siapa-siapa semua tim-timnya. Untuk tim desain ya, tim Ah. desain itu dari 10 Studio, ada Ira Taliki. Oke. Tepuk tangan buat Ira Taliki. Yeay. Studio, karena Diangkat dia- aja Kak, kayak Karena gini dia ya. yang riset, yang bantu semua untuk garap item per item. Oke, gitu. materi-materi di dalamnya gitu Ya, ya. ada Ainun Sahril, ya Ainun itu untuk apa namanya, tim riset untuk copyright gitu-gitu. Oh, janjian Sama Ainun yang Afin. di Hari Seru bukan? Bukan. beda. Ain Sahril. Nah, terus ada Dia kok bicara. terus. ya, banyak, ada Mawan, terus ada Mai. Halo Mai, halo Mawan. Oh, dan akhirnya bisa
bisa jadi seperti ini. Coba teman-teman lihat ya. Dari packagingnya ini udah menarik. Sebenarnya kalau kalian cari yang hampers out of the box, kasihlah hampers Monopoli. Sama kue lebaran di samping, tuh boleh. Jadi sebenarnya sempat tak pikir juga tuh membuat ini jadi hampers karena banyak DM yang bilang, Kak, packagingnya juga oke loh. Saya mau ini buat hampers gitu. Cuma karena persiapan kita terbatas, jadi agak susah memenuhi kuota. Mungkin nanti bisa aja. Bisa jadi kayak hampers tahun baru kan. Orang misalnya nunggu-nunggu tahun baru main Monopoli juga kan seru ya. Ini tuh sebenarnya duit-duitnya juga pakai gambar ini nih, apa sih namanya? Yang di Gong Perdamaian. Tuh dan lain-lain. Wah, keren banget. Ini tuh luar biasa loh idenya, sampai saya effort ini untuk bisa membuat sebuah Monopoli, dan ini tuh sempat viral. Jadi ini yang ini cetaknya yang udah edisi keberapa nih? Ini ketiga. Ini yang ini sekarang. Oh, ini pertama. Iya, ini yang edisi ketiga tadi ada apa? Penjara, Petobo, terus ini. Jadi setiap edisi itu upgrade lagi. Apa sih yang perlu ditambah? Apa sih yang perlu ini? Tapi Kak Edward dengan mencetak ini segala macam ini yakin nih bisa bertahan, bisa secara terus bisnis ya. Iya, bertahan secara bisnis tentu. Iya, sebenarnya yakin dan tidak yakin sih sebenarnya, karena kita juga tidak punya ekspektasi yang besar nih sama produk ini. Oke. Gitu. Jadi karena visi misi kita dari awal kan produksi saja dulu. Gitu. Entah bagaimana belakangnya ya kita usaha sama-sama. Orang bikin saja dulu ya. Orang bikin saja dulu. Cuma kan yang pastinya kalau misalnya dilihat dari segi bisnis ya kita tetap harus optimis ya. Iya. Harus punya strategi termasuk tadi strategi yang bikin inovasi terbaru gitu. Kayak misalnya ini kan ada kartu dana umum sama kesempatan. Nah, di situ banyak gimmick untuk diproduksi yang ketiga ini. Kayak misal bocor ban di Wentira, bayar ongkos bengkel 5.000 gitu. Terus ada beberapa. Tapi gambarnya nggak aneh-aneh kan ya kalau yang lokasi itu kan? Tidak sih. Tidak. Oke. Jadi gitu. Waduh, ini semua kafe di Kota Palu, Sulawesi Tengah wajib harus punya Monopoli ya. Kalau yang memang vibes-nya memang untuk bermain apa segala macam nih, jangan cuman Uno kan biasa kafe. Ini harus ada juga nih. Ini wajib sih menurut saya ya. Makan hotel-hotel juga mungkin kalau misalnya lagi bulan suci Ramadan mungkin orang bisa sambil menunggu berbuka. Tapi ini memang launchingnya pas banget ya sebenarnya. Pas banget di momen apa sih namanya momen Ramadan, terus juga Hari Raya Idul Fitri kan biasanya kalau ketemu keluarga, sepupu dan segala macam sambil di rumah kan bisa nunggu-nunggu main Monopoli gitu. Wah, keren banget. Tapi untuk packaging yang ini kan kita tidak jual nih untuk packaging ini yang lipat ini. Ini sebenarnya di prepare buat instansi, buat corporate. Oke. Buat ini, yang ini. Jadi kayak lebih proper gitu. Iya. Artinya untuk dikasih gift ke ini lebih oke gitu. Terus kalau misalnya kita ke depannya ini bakalan kerjasama sama beberapa corporate, taruhlah Bank Sultan misalnya, Bank Sultan, Bank Indonesia atau apa gitu yang mungkin peduli sama pariwisata Sulawesi Tengah gitu. Nah, kita tuh membuka diri untuk desain custom. Desain custom. Yang artinya materinya mereka bisa mereka masukkan juga. Betul. Jadi kayak misalnya ada cabang bank di Toli-Toli, itu bisa masuk di sini nama cabangnya gitu. Entah fotonya kan, entah desainnya kan, entah apa bisa bisa masuk. Jadi semuanya game board dari instansi itu semuanya masuk di Monopoli. Iya, masuk di Monopoli gitu. Tapi ada standar pemesanan kan pasti? Iya, itu pasti. Iya, pasti ya. Kalau segini nih berapa nih harganya? Ini tuh harganya murah. Wih, murahnya Kak Edward ini sate tahu murah, nih berapa? Murah, ini harganya cuma 900.000. 900.000. So beli tanah kita. 90.000. Oh, 290.000. 290.000 tidak sampai 300.000. Wah, keren banget. Murah, itu menurut saya murah ya untuk sebuah Monopoli ya. Apalagi ini barang yang memang nggak habis, yang bisa dipakai terus gitu. Keren banget, kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Bangga. Saya sebagai anak Sulawesi Tengah juga bangga ya. Akhirnya bisa kepikiran seperti ini. Sebenarnya Dinas Pariwisata juga bisa menggait nih untuk yang seperti ini. Salah satu kabupaten misalnya Dinas Pariwisatanya, misalnya kabupaten misalnya Poso contohnya. Mereka buat dong kita mau bikin gift nih untuk misalnya event apa gitu, Monopoli dan sekaligus memperkenalkan. Ini tuh bisa banget. Apalagi kalau audiensnya adalah anak-anak muda ya, atau materi ininya adalah materi yang casual gitu. Jadi menurut saya itu sangat-sangat strategi tujuannya itu pasarnya itu pasti kena banget gitu. Dan bisa seperti dimasukkan apa misalnya Poso apa gitu. Bahkan sampai mungkin tempat makan favorit di Poso juga bisa dimasukkan juga ya. Kayak dan gitu. ini juga sekarang lagi jalan, ini ada translate bahasa Inggrisnya.
Jadi Translate kita buat bahasa yang Inggris. versi Sulawesi Tengah, versi Inggris. Oke. Iya, karena ternyata beberapa teman di luar negeri itu justru malah tertarik buat dapat produk ini, justru malah jadi bahan memperkenalkan Iya, betul, Sulawesi betul, Tengah betul. ke teman-teman mereka gitu kan. Betul. Saya pernah beberapa kali ikut expo pariwisata misalnya di Jakarta misalnya contohnya. Banyak sekali vendor-vendor yang menawarkan untuk pembuatan flyer ataupun juga promosi pariwisata mereka ke dalam sebuah kertas. Kenapa tidak untuk membuat sesuatu yang jauh lebih menarik, yang artinya flyer itu nggak cuma diambil setelah itu 1-2 hari nggak tahu ditaruh di mana. Gitu ya. Betul. Ya kenapa nggak buat sebuah monopoli aja yang dibuat sambil memperkenalkan sambil bermain gitu. Idenya kayak lebih fresh gitu. Idenya lebih fresh. Fix Kak Edward harus datang ke expo deh untuk bisa tim promosinya ya harus datang luar biasa. Penasaran banget, aduh disebutkan pembuatnya siapa, tim-timnya segala macam. Penasaran banget ini produksinya di mana nih lokasinya? Di rumah ini, di studio ini ya? Apa di mana nih? Ya, jadi produksinya ini kita di studio 10 di 10 Studio. Oke. Itu di Jalan Teluk Tomini. Itu kalau misalnya yang order pasti sudah tahu tuh yang kemarin jemput ojek online. Iya. Di sana kan. Oh, pemasarannya sekarang berarti online dulu ya? Iya, jadi kita open pre-order dulu. Iya. Gitu. Jadi kayak 50% produksi kita hubungi buat payment si yang sudah PO ini. Gitu. Oke. Kalau sudah payment, jadi kapan ready barangnya terus kita kirim. Keren banget. Emang orang-orang kreatif tuh nggak pernah ada habisnya ya. Segala monopoli aja kepikiran gitu. Ini berarti Kak Edward ini tipikal anak-anak nongkrong yang sering nongkrong, yang suka main gitu-gitu di kafe. Sampai kepikiran. Iya. Nongkrongnya di rumah. Ya ampun, sampai kepikiran loh bikin monopoli ini. Saya jujur udah lama banget nggak main monopoli. Tapi waktu main itu Kapan perasaan terakhir tuh, main monopoli? aduh, udah 10 tahun yang lalu kayaknya ya. Akhirnya memang waktu itu, tapi jujur ya, kalau main monopoli itu seneng banget. Karena vibe-nya itu kita bisa membeli apa gitu, bisa ini apa, kayaknya ada sesuatu yang seru ya, seru. Namanya iya, betul namanya permainan ya. Ini luar biasa banget. Tapi teman-teman ini berarti tim-tim monopoli ini artinya ada berapa orang sih semuanya? Berarti 10 ya? Berenam dan semuanya itu lengkap banget ya untuk bagian promosinya, bagian desainnya dan lain-lain itu kerja ikhlas ya so awalnya ya karena passion ya awalnya ya. Dan ada juga sih kerja ikhlas, tetap ada hitung-hitungannya. Betul. Jualan kan. Iya, artinya passion ya, passion untuk membuat, artinya awalnya belum kepikiran bahwa oh bisa akhirnya akan seramai ini, kita bikin aja dulu gitu. Jadi buat ternyata banyak orderan ya. Dan akhirnya ini bisa jadi sesuatu yang menguntungkan. Siapa tahu nanti Edward Charles X Monopoly. Weh, ada apa namanya? Paket foto prewedding gratis Monopoly ya. Cuma 1-2 orang yang komen begitu. Oke. Di DM. Jadi Kak, tolong paket fotonya free Monopoly dong. Begitu ya. Dan Justru malah tidak penting fotonya gitu. Oh iya, Karena Monopoly susah didapat tuh, harus pre-order dulu. Bahkan mungkin kalau misalnya nanti harganya mungkin bisa turun dan segala macam, orang bisa jadikan ini sebagai souvenir wedding ya sebenarnya, yang di dalamnya memuat materi foto-foto. Iya, foto-foto pengantinnya, terus mungkin lokasi rumahnya, keluarganya, om tantenya dikasih masuk semua, kan pasti seru ya. Pasti seru dan itu pasti dibeli ya. Jadi foto plus itu ya, tapi 100 juta paketnya. Luar biasa. Kak, kita ke kuis dulu. Ini hadiahnya monopoli nih senilai Rp100.000 ya, lumayan untuk bisa mendapatkan uang senilai Rp100.000. Kalian bisa cukup menjawab pertanyaan, aturan mainnya gampang banget, tinggal masuk di kolom komen dan juga jawaban cepat dan paling tepat nanti dicatat oleh tim admin kita ya. Pertanyaannya gampang sekali, hadiah uang tunai senilai Rp100.000 sekali lagi untuk satu orang pemenang dalam episode Soal Palu ke-45 ya. Bukan soal ya, jadi show all ya. Itu bahasanya ya. Ke-45 ya. Ini ke berapa? Ini ke berapa? Udah ke berapa sekarang? 54. Iya, hafal ya. Ke-45, jadi bukan yang sekarang ya. Ke-45. Siapakah bintang tamu kita yang kita undang?
Iya, oke, langsung lihat Instagramnya, silakan kalian langsung cari-cari, langsung dijawab cepat-cepat 45 ya. Kalau ini 54, berarti 10 episode yang lalu. Kita ini setiap minggu Kak Edward selalu ada live terus karena viewersnya makin banyak nih. Sponsornya juga wah luar biasa. Ini mengalahkan subscribernya. Kalau dalam satu minggu tuh nggak ada live tuh pasti orang nanya-nanya, siapa nih bintang tamu minggu ini, siapa? Mau ingin kejar kuis kan? Ini kebetulan saya sudah yang kedua kalinya nih. Iya benar. Show All Palu kan. Tapi emang bener ya, live talk show ini bisa apa ya? Tambah inspirasi anak-anak Palu, Sulawesi Tengah itu ternyata kreatif dan soal Palu itu memberikan wadah untuk itu untuk bisa kasih promosi. Nah, salah satunya bintang tamu kita nih sekarang Kak Edward ya. Luar biasa. Oke, Kak Edward, tadi kan udah dijelasin nih tentang item-item atau materi-materi yang ada di dalamnya. Artinya gambar-gambarnya pasti beda, yang punya kearifan lokal gitu ya, yang ada tempat wisata dan lain-lain. Tapi selain itu, menurut Kak Edward, ada bedanya nggak sih dengan monopoli yang lainnya? Dan kenapa orang harus beli monopoli ini? Kenapa harus beli monopoli ini? Karena biasanya kan kalau di tongkrongan, kalau misalnya kita main monopoli itu, itu yang tadi yang saya bilang gimmick di awal tadi itu. Biasanya kan kalau misalnya monopoli yang nasional atau internasional gitu kan, gimmicknya itu permainannya itu tidak relate dengan kita. Betul. Iya kan, kayak misalnya ada salah satu kartu dana umum di situ gitu, dia bilang mabuk cat tikus di tempat umum denda gitu. Gitu. Terus nanti bakalan muncul merusak hutan di Lorelindu gitu, denda sanksi adat gitu. Merusak terumbu karang di Pulau Ontogean. Gitu, tapi itu ininya riset-riset juga nggak? Maksudnya mungkin ada aturan-aturan juga yang akhirnya dimasukkan di dalamnya, yang ternyata aturan itu aturan asli. Iya, aturan yang relate sama kita gitu. Jadi kalau misalnya di tongkrongan itu apa bedanya monopoli itu sama yang lain? Kalau misalnya tongkrongan itu, kalau misalnya kita mau bagara teman orang itu candaannya itu relate gitu, monopoli ini relate sama orang gitu kan. Cap tikus misalnya. Tapi ini ya bukan ini ini sesuatu yang relate gitu di dalamnya. Tapi kan memang kemasannya untuk anak-anak muda ya, yang artinya dengan kebiasaan mereka ke tempat nongkrong mana, kemudian misalnya misalnya ini ada tempat cengkeh, tempat nongkrong kayak gitu-gitu dimasukin juga gitu ya. Oke, bahasa-bahasa lainnya kayak gimana tuh? Selain Penjara Petobo, ada apa lagi? Banyak, Keraton Banggai gitu-gitu. Belilah. Iya, Pak Supok. Iya. Next ya. Tapi saya tunggu dulu order edisi kelima deh kayaknya. Kalau misalnya ada ide lain kan bisa gitu ya. Ditunggu video lanjutan untuk edisi kelima. Tapi harganya jangan kasih naik dong, harus. Masih gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau tadi penjelasan Kak Edward nih tentang tiba-tiba langsung muncul karena memang kepikiran kenapa tidak kita bikin monopoli. Jadi bisa dibilang ini sebenarnya project iseng-iseng apa? Iya, project iseng-iseng berhadiah tapi ya. Iseng-iseng berhadiah ya. Siapa tahu lewat project ini akhirnya bisa apa gitu. Bisa ada gedung monopoli Sultan. Justru malah ini kan saya dan tim itu di awal ini kita anggap iseng gitu. Justru malah yang lebih excited itu malah teman-teman kita, circle kita. Gitu. Malah teman-teman kita yang kayaknya wah ini kayaknya bisa jadi gift Iya dong. Pariwisata. Iya. Bisa dikasih masukan ke kantor ini, mereka pasti ini mereka. Jadi mereka yang justru malah lebih excited dengan gitu. ide-ide juga ya. Justru malah mau tidak saya pertemukan sama Pak Gubernur gitu atau Pak Wali Kota gitu untuk bahas ini tuh lebih dipermantap lagi idenya gitu. Bisa jadi jualan provinsi ini. Serius Dinas Pariwisata gitu. Ya. Ini bisa sih masuk misalnya sama Pak Wali Kota Palu dimasukkan. Justru itu malah datang idenya dari teman-teman kita gitu. Bukan dari circle-nya kita. Kita menganggapnya iseng-iseng lah. Kan supaya bisa jadi konten juga kan. Tapi akhirnya bisa se-effort ini loh dan artinya bisa mendatangkan cuan juga sih sebenarnya. Mungkin karena ini hal yang baru kali ya. Maksudnya bukan monopolinya tapi idenya gitu loh. Jadi kayak apalagi di sosial media kan sekarang kita tuh lihat kalau misalnya dieksplor ya kalau bukan kasus korupsi undang-undang ITE itu lagi gitu terus yang muncul gitu kan. Nah pas kita ada ini ya kita rasa ini kayak jadi kayak angin segar gitu loh buat
teman-teman, wah ada yang baru nih kayaknya oke gitu. Iya, keren banget. Idenya udah bisa sampai ke situ. Itu harus gimana ya? Circle-nya atau sekolahnya harus gimana dulu tuh biar idenya bisa. Kebetulan semua timnya kita itu sekolah di divisinya masing-masing, kayak misalnya yang ngatur pokok produksinya gitu, harga pokok produksi dia sarjana akuntansi. Wow. Yang ngatur bahan-bahannya iya, dihitung tuh berapa harganya, akhirnya bisa keluar harganya segitu. Betul. Yang ngatur riset dia memang S2 riset. Oke. Gitu. Wih, luar biasa ya. Ini berarti kalau untuk mau pesan bulan ini udah sold ya? Iya, bulan ini sudah sold. Jadi bulan depan lagi berarti? Iya, kemungkinan itu di akhir bulan depan atau di awal 2 bulan ke depan. Mungkin kita baru open lagi. Oke, setelah akhirnya bisa viral dan ternyata pesanan juga ternyata anak-anak Palu tuh sangat welcome dengan produk ini gitu. Teman-teman apa komentarnya? Ngajak main. Terus ini kan kalau misalnya monopoli ini kita main bukan cuma 2 jam 3 jam, tapi lama gitu, 4 sampai 5 jam gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kita punya monopoli, jadi itu saya di DM, "Les, kita main." Jadi kayak di circle ini ngajak ngajak main karena susah kan barangnya. Betul. Barangnya. Jadi berasa artis aja gitu. Beberapa circle. Ya ampun, ini tuh kalau ada di tahu sama provinsi lain bisa diikutin loh. Iya, soon kita bakalan produksi. Ini sekarang lagi tahap riset. Produksi Sulsel sama Sulut mungkin. Dekat-dekat ya di wilayah Sulawesi. Karena ada beberapa orderan sudah kan dari sana. Wih, serius, ini berarti fokusnya udah makin tinggi nih sekarang, udah makin fokus juga nih, luar biasa ya. Ntar nanti jangan sampai lebih fokus monopolinya daripada fotonya ya Kak Edward. Kita foto tetap. Ya ampun, tetap Booking Kumbaja. Iya. Booking Kumbaja. Ini kita ada di studio Kumbaja guys, by the way. Ini alamatnya udah pindah sekarang ya, udah bukan di Palu Barat lagi. Udah lama tinggal di wilayah Lagarutu ini. 2 tahun lebih sih. 2 tahun lebih berarti saya kurang update. 3 tahun. Luar biasa, tapi banyak mungkin yang akhirnya kenalnya di situ, akhirnya ternyata udah pindah di sini. Tapi luar biasa, studionya luas, nyaman banget di sini. Kita sudah bisa di gunung, bagian pegunungan. Iya. Tapi mahal dah sih kalau foto-foto di sini kayak 200. Wih, ngeri lah kalau lihat studionya begini, kayaknya DP hitungan dolar ini. Tidak lah. Tidak ya. DM Bisa. orang baku. Oke, bisa di DM ya. Yang mau nikah, ayo bisa. Yang mau foto keluarga apalagi lebaran kayak gini, bisa. Foto untuk lebaran, sebelum lebaran atau setelah lebaran itu kayaknya hampir full ya. Wih, homo. Iya, jadi kita sudah ini. membatasi itu. Oh, begitu ya. Berarti Idul Adha saja persiapan. Karena sambil produksi monopoli juga. Sambil produksi monopoli, homo. Jadi dibatasi, Pak. Cuan terus ya, cuan di mana-mana ini kayak Edward. Pokoknya pergerakan itu harus ada duitnya gitu. Nggak boleh nggak ada duitnya. Luar biasa. Oke, Kak, ini kita ke kuis lagi karena katanya ada yang masih ingin mendapatkan hadiah ya. Oke. Oh, jangan. Kita cukup kasih informasi aja. Masih kurang Kak ini produksinya monopoli. Cuan-cuan ya, ini berarti Ramadan membawa berkah. Luar biasa. Nah, ini untuk 1 orang pemenang seperti biasa, seperti tadi, hadiah uang tunai senilai Rp100.000. Dan kita mau kasih pertanyaan yang gampang banget kalau kalian bisa menyaksikan episode yang sebelumnya ya, berarti di edisi ke-53 ya. Apa yang menjadi topik utama host dengan narasumber? Ih, gampang banget. Kalau nggak salah kemarin itu wali kota ya. Kalian bisa langsung lihat, buka itu feed-feednya di sebelum-sebelumnya. Kalian bisa lihat untuk topik utama host dan narasumber apa ya. Nanti seperti biasa, pemenang akan kita umumkan di akhir segmen. Silahkan langsung masuk paling cepat dan tepat di kolom komentar. Nah, kita mau memperkenalkan sekali lagi untuk kalian yang baru bergabung ya, teman-teman yang ada di @soalpalu di live Instagram kita, bahwa ini adalah salah satu produk khas Kota Palu, Sulawesi Tengah yang diproduksi oleh anak-anak Sulawesi Tengah dari kongko-kongko yang biasa-biasa aja gitu. Akhirnya bisa melahirkan sesuatu yang luar biasa. Packaging untuk corporate juga luar biasa, di dalamnya juga keren banget ini, dan ini sempat viral ya. Kenapa bisa viral? Berarti memang banyak orang yang suka main monopoli gitu ya. Banyak ternyata. Saya baru tahu juga. Bukan cuma Uno yang orang bermain, monopoli juga ya. Hiburan. Iya betul, banyak yang ini kalau kita liburan juga misalnya misalnya menginap misalnya di Donggala, Tanjung Karang, atau misalnya kita ke mana atau Uno atau apa, ini tuh wajib untuk dibawa guys. Jangan cuma Uno ya, karena kenapa? Ini tuh
nggak nyesel kalau bisa dapat ini ya, tapi mestinya produksinya harus lebih banyak Kak. Jadi biar orang tuh bisa. Iya, ini lagi diusahakan Iya. produksi massal. Wih, 1 rumah. juta pieces. Wih, amin. Lebih banyak Rumah, dari- rumah monopoli Edward Charles. Luar biasa. Kak, berarti kalau orang mau pesan ini gimana sih caranya? Sebenarnya kita masih ini ya dari Instagram saja gitu. Cuma Oke, kita di punya- DM gitu. Iya, di DM. Jadi kita berlima itu juga buka akses di DM kita masing-masing gitu. Cuma kan biasanya orang tuh DM-nya ke Kumbaja gitu. Oke. Karena banyak dari followersnya dari Kumbaja gitu kan. Cukup DM Kumbaja, ketik nama sama nomor handphone gitu, terus kirim ke DM. Iya. Udah. Nanti tinggal langsung masuk pre-order ke berapa gitu. Oke, Kak, ini kita spill sedikit ya. Kalau mau corporate berapa minimal harus ya siapa tahu sekarang lagi ada yang nonton nih dari mana gitu ya, pengen gitu. Kemungkinan ya, ini kita lagi Iya. bahas tipis-tipis, kemarin kemungkinan 50 sampai 100. Oh enggak. Kalau menurut saya sih masih bisa lah Masih ya, masuk akal gitu masih ya. masuk Iya, akal. mungkin sekitar 50 sampai 100 pieces itu bisa Masih bisa buat ya? custom gitu. Oke, karena untuk memasukkan materi dan lain-lain juga, dan untuk menghitung apa sih namanya, karena ini kan itemnya yang akan membuat seru ya untuk Iya. permainannya. Jadi memang betul-betul akan dipilih materi apa ini cocok di bagian ini dan segala macam, karena pasti ada diskusi lagi untuk itu Iya, ya. iya. Luar biasa ya. Aduh, keren banget anak-anak daerah yang udah berkiprah dengan passionnya, tapi bisa cuan juga. Ini luar biasa ya. Bukan cuman seorang fotografer, tapi seorang apa nih? Kalau Kak Edward apa sih ini kontribusinya untuk pembuatan ini Apa apa? ya? Apa kontribusi? Kan marketing juga udah ada. Yang bagian hitung-hitung juga bukan Kak Edward. Apa kontribusinya? Bagian untuk bisa memviralkan gitu. Bukan, jadi saya ikut bantu buat nyusun desain gitu. Oke, Kayak gini, iya tuh, secara kan apa ini ya. gitu. Oke. Ini tuh Sama jualan. sama jualan ya. Itu Iya kan yang penting itu jualan. Iya betul. Yang paling penting ujung-ujungnya jualan. Iya, produk sebagus apapun kalau jualannya tidak bagus Betul. Aduh, luar biasa ya. Tapi optimis ya untuk bisa lebih naik lagi, Iya, pasti optimis gitu. Cuma kita tidak terlalu menargetkan. muluk-muluk juga. Iya. Kita tidak punya target sama sekali. Jadi kalau misalnya ada opportunity yang masuk ya kita terima. Kalau misalnya ada tawaran corporate atau apa kita coba diskusikan dulu gitu. Jadi kita tidak membuka diri terlalu lebar juga, tapi Oke. tidak menutup diri gitu. Iya, Ya, jalani betul, saja betul. dulu. Jalani aja Iya, dulu ya. selama masih dipercaya teman-teman buat order ini ya kita terus produksi aja. Oke, saya berharap sih semoga kayak permainan-permainan kayak gini tuh bisa langgeng ya di Sulawesi Tengah, dan juga Oh, mungkin ya, ini juga yang mostly yang order itu 80% kayaknya masih dari Palu deh. oke. Iya, jadi justru kita malah mengharapkan itu kayak dari Parigi, Poso, Toli-Toli, Iya, betul, Buol betul, gitu betul, kan, betul. Morowali, karena kalian juga Iya, betul. patut mendapatkan ini karena Iya. kalian juga bisa relate sama beberapa Beberapa item-item yang Iya, ada di item dalam. yang ada di dalam. Kak Edward kayaknya harus buka reseller deh. Reseller di kabupaten kan banyak ya. Banyak yang minta reseller. Cuma kan kalau misalnya jadi reseller harus ada minimum. Iya, ada juga orderan ya. Minimum orderan. Iya, kalau misalnya ada yang misalnya reseller misalnya contohnya dari Banggai contohnya. Reseller Morowali sudah ada, Morowali Utara. Iya, dan artinya kan dia harus order misalnya, oh saya mau pengen khusus Banggai. Kan itu bisa tuh 50 sampai 100 piece kan. Iya. Mungkin aja bisa di ini, dan dia yang bertugas untuk ini. Yang penting pembayaran lancar. itu yang utama ya, luar biasa. Oke, kita mau pakai pengumuman kuis. Ini udah ada yang masuk dari pemenang-pemenangnya dari 2 pertanyaan ini. Ada Kak Nurrahmah 99. Alhamdulillah lumayan lah ya, bisa dapat THR sendal ya. Dan juga ada Wulan Syafitri. Yeay, selamat buat kalian berdua yang sudah mendapatkan hadiah dari Soal Palu kita di live talk show kita ke-54. Kak Edward, dengan apa sih namanya? Ide untuk membuat monopoli ini, permainan ini, dan juga akhirnya yang dari iseng-iseng tapi akhirnya bisa serius juga dan bisa ternyata bisa viral juga ya. Pasti insya Allah mudah-mudahan promosinya ke depan juga bisa jauh lebih baik lagi, apalagi sekarang ini kan udah sold, berarti masih akan ada lagi insya Allah orderan-orderan selanjutnya. Harapan ke depan buat produk ini gimana nih Kak? Planningnya apa gitu ya yang bisa Kak Edward capai gitu lewat produk monopoli ini yang tidak akan mengesampingkan hobi foto-foto itu juga? Justru malah kita itu
kayak seperti tadi yang saya bilang, kita targetnya sekarang bukan ke kota gitu, Iya. karena kota sudah kita ini ya, sudah target pasarnya itu sudah mencukupi gitu. Iya. Dan justru malah kita mengharapkan melalui platform ini, Iya. gitu kan, Soal Palu, So All Palu Iya, gitu, betul. itu bisa bisa menargetkan teman-teman di kabupaten. Iya, betul. ya kan? Yang kayak tadi, justru supaya mereka bisa dapat. Kadang mereka itu bukan tidak mau punya, tapi karena tidak dapat informasi gitu. Iya, betul. Iya, Kalau akses kan mudah aja ya, tinggal Iya. kirim-kirim aja. Tapi Kak, kalau misalnya kita mau order ini, produksinya bisa, misalnya habis nih, terus mau produksi, berapa lama produksinya? Tergantung, ini kan karena lebaran, Iya. jadi kita produksi setelah lebaran kayak di H+1, H+2 lebaran kita sudah mulai produksi tuh. Kemungkinan itu 1 minggu. 1 minggu? Iya. Oke. Ini produksi pre-order kedua baru selesai, semua sudah kita kirimin barangnya, ini produksi ketiga. Iya, kalau ada pameran harus turun nih Kak. Iya. Wajib nih untuk bisa lebih promosi lagi ya. Oke, senang banget untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Passion bisa jadi cuan dan juga bukan hanya sekedar fotografer tapi bisa mengidekan berbagai hal. Yang penting cuan. Tapi awalnya santai aja dulu ya. Iya. Dijalani aja dulu. Sesuatu yang kita kerjakan dengan passion itu akan bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan, yang penting konsisten ya. Itu kata orang sih, bukan saya. Oke, thank you banget untuk teman-teman semuanya sudah bergabung di Soal Palu untuk edisi 54 kali ini bersama Kak Edward Charles. Yeay! Dengan permainan monopolinya luar biasa. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya dan bisa dapat informasi gimana cara ordernya, gimana mendapatkannya, dan caranya tinggal DM aja, nggak pakai ribet-ribet kok. Yang penting ada kamu pedoi, tinggal kirim, gampang. Oke, kalau gitu saya Rasul Karain pamit dan kita akan berjumpa setelah Hari Raya Idul Fitri. Selamat mempersiapkan persiapan untuk Lebaran. Maaf lahir batin semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you, Kak Edward. Terima Thank you. kasih.